Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video podcast remaja. Sini saya Diri Hasim Asari dan teman saya Canon Prasetya Darswa. Saya Muhammad Kusmara Putra. Di sini kita akan membahas tentang persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap bullying. Nah, pertama-tama saya akan tanya pada Mas Saudara Zaki, apa itu bullying? Bullying adalah suatu tindakan seperti yang merugikan orang lain. Nah, menurut Putra itu apa arti bullying? Nanti. Kalau menurut saya ya, bullying itu perlakuan yang bikin orang lain sakit hati atau tertekan. Dan biasanya kejadian berulang. Berarti kayak bullying terus terus menerus. Terus persepsi dan tanggapan Mas Zaki. Tanggapan terhadap bullying. Kalau biasanya bullying itu bullying itu biasanya di mana aja sih? Bisa di mana aja sih? Di lingkungan rumah, lingkungan sekolah. Contohnya? Contoh lingkungan di rumah. Misal ada anak kecil yang sedang bermain. Kemudian ada temannya yang ikut bermain. Terus si anak kecil ini yang kita bilang si A sedang bermain bola, kelereng atau apa itu. Kemudian si B yang mau ikut. Nah, terus sama si A nggak boleh. Terus si B ini marah. Terus si B ini ngajak temennya yang lain praktika. Itu gimana ya? Kayak mengajak si orang ketiga itu membuli yang si A. Mengganggu si A. Terus si A ini merasa terbuli, tersakiti, sampai nggak mau keluar rumah. Itu contoh di lingkungan. Nah, menurut Putra ini, kalau bullying di sekolah itu contohnya apa saja? Contohnya yang mengajak teman yang kekurangan fisik lah. Terus panggil bapaknya. Terus apa penjelasannya untuk penyelesaian buat semua masyarakat agar tidak ada bullying, tidak ada yang menyakiti teman, tidak ada itulah. Penyelesaian masalah menurut kanon permasalahannya apa? Penyelesaian masalah biar tidak ada bullying lagi. Penyelesaian masalah, kalau bisa kita membantu atau melaporkan ke guru-guru, atau misal di lingkungan sekolah yang melaporkan ke guru, atau dia membantu melerai.
Tapi nanti kalau misal melerai kan, itu dalam konteks melerai. Misal terjadi lagi kan cuma melerai kan, belum menyelesaikan dari akar masalahnya. Nanti gimana? Gitu ya. Terus seberapa besar sih dampak bullying itu terhadap masyarakat atau lingkungan, misalnya lingkungan sekolah, lingkungan ya, kampus, lingkungan masyarakat, apa dampaknya? Sebesar apa sih dampaknya terhadap si pembuli itu? Dampaknya besar banget, bisa sampai terjadi korban bunuh diri, korban minder nggak mau sekolah lagi, sampai nggak mau keluar rumah, saking traumanya itu. Sampai trauma, sampai sebesar itu ya bullying. Ya. Sebesar apa sih dampak bullying terhadap efek bullying itu seberapa besar? Sangat besar, akan menjadikan trauma kepanjangan pada korban hingga dewasa, gangguan kesehatan mental, siklus bullying bisa terus berulang jika tidak ditaati. Itu menurut sekarang kan sekarang bullying itu sering terjadi di media sosial. Nah, menurut kalian ini yang sering terjadi di media sosial, kan pada punya media sosial kan semua. Ya, bisa korban menjadi tarik, nggak mau keluar rumah, nggak bisa Minder lah. minder gitu ya. Ya. Terus susah untuk cari teman. Nah, di kehidupan asli, bukan yang di virtual. Nah, itu. Nah, virtual berarti kayak cyberbullying itu berarti sangat bahaya ya. Iya. Karena bisa dilihat banyak orang kan di media sosial, Sampai viral. dan jejaknya itu tidak bisa dihapus kalau di media sosial itu. Nah, yang bully itu kan tidak temu langsung, jadi kayak yang pembuli itu kayak merasa aman, Nah, sekarang apa yang kita bisa lakukan? Apa yang bisa kita lakukan terhadap bullying, masalahnya, menyelesaikan masalahnya, Pak? Kita bisa bantu lapor ke guru BK, misalnya di sekolah, wali kelas atau OSIS. Kita support kecil ke korban, itu Support dalam support. Oh iya. Apakah sependapat dengan Mas Putra ini? Ya, sependapat dengan menyemangati korban untuk bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, dari obrolan kita yang kayak singkat ini kita bisa belajar kalau bullying itu bukan hal keren atau bukan untuk bercandaan. Nah, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat itu tidak bisa kita kayak memojok orang sini lah, bisa terus. Jadi kita harus saling menghargai sesama teman, sesama lingkungan, sesama masyarakat. Jadi kita tidak boleh membuli, karena Ya, jangan sampai membuli. Kalau bisa jadilah jadilah teman yang bisa mensupport
bikin aman buat bikin aman buat teman-temannya atau yang lain. Nah, kita sudahi podcast ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Suara Remaja ini. Ingat teman-teman, jadilah yang orang baik, tidak membuli. Terus jangan pilih kasih, kita peduli sama teman. Nah, sampai jumpa semuanya. Dadah.